Sudah. Ya. Selamat sore teman-teman. Selamat datang di ibadah Pelkat Gerakan Pemuda pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020. Sebelum kita memulai ibadah ini, ada petunjuknya, yaitu mohon berpakaian sopan, siapkan hati dan pikiran untuk mengikuti ibadah. Siapkan Alkitab dan alat penunjang ibadah seperti HP dan laptop. Saat instrumen dimainkan, dimohon mikrofon dapat dimatikan dan kamera wajib dinyalakan. Saat ibadah selesai, dimohon agar mikrofon tetap dalam keadaan mute untuk melakukan sesi foto bersama. Mohon bersikap selayaknya orang yang beribadah. Untuk ibadah hari ini yang akan dipimpin oleh Saudari Regina Keloai, dan untuk penggiring ibadah yaitu Saudari Nadine. Untuk sebelum kita memulai ibadah, mari kita menyanyikan Mars GP. Teman-teman sekalian, marilah kita menghadap Allah dan memuji nama-Nya. Marilah kita kidungkan, satukanlah hati kami. Teman-teman, sebelum kita buka ibadah ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada sore ini kami akan beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Berkatilah
firman yang akan dibawakan pada sore hari ini, Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami juga yang belum bisa ikut untuk beribadah dengan kami, Tuhan. Berkatilah Tuhan untuk kiranya untuk selanjutnya bisa ikut beribadah dengan kami, Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami, Tuhan. Amin. Kita masuk ke Mazmur Pujian yang akan dibawakan oleh Saudara Jason dan Saudari Jacqueline. Dipersilakan. Pembacaan Mazmur kita terdapat di dalam Mazmur 93 ayat yang pertama sampai yang kelima. Tuhan Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tatamu tegak sejak dahulu kala. Dari kekal engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hampasannya. Daripada suara air yang besar. Daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturanmu sungguh sangat teguh. Bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Kita masuk. Sebelum kita masuki firman Tuhan, mari kita nyanyikan Tuhan Yesus baik. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pelayan firman. Dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dengan doa. Tuhan Allah yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan sepanjang kami menjalani aktivitas kami hari ini masing-masing Bapa, sehingga Engkau boleh mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk dapat kami beribadah, memuji serta memuliakan nama-Mu. Bapa, saat ini kami akan membaca dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak-Mu saja, dan dapat menjadi berkat buat kami semua yang mendengarnya. Siapkan hati dan pikiran kami, Tuhan, supaya kami siap menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Teman-teman, pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini terdapat di Amsal 4, ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-22. Amsal 4, ayat 20 hingga ayat 22.
Sudah, karena cuma sedikit saya aja bacakan Amsal 4 ayat 20 hingga ayat ke-22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Pujilah Tuhan, haleluya. Shalom, selamat sore teman-teman. Dalam bacaan kita tadi yang terdapat di Amsal 4 ayat 20 hingga ayat ke-22, di situ ada menjelaskan tentang perkataan atau ucapan. Di sini teman-teman percaya nggak kalau mulut itu ada kuasanya? Apalagi terutama perkataan atau ucapan yang keluar dari mulut orang tua kita masing-masing. Contoh kecilnya gini, misalkan orang tua kita berkata kita nggak boleh begini, kita nggak boleh begitu, atau menasihati kita itu, jangan sampai kita menganggap remeh perkataan orang tua kita. Pasti dengan ucapan orang tua kita itu ada maksud atau keinginan tersendiri untuk kita atau untuk masa depan kita. Oke teman-teman, singkat cerita di sini sekarang saya akan mengajak sharing teman-teman untuk berbagi cerita atau pengalaman teman-teman. Apakah ada nggak dari teman-teman yang pernah melanggar perkataan orang tua kita? Terus kasarnya kita ini langsung kena karma karena kita nggak dengerin ucapan orang tua. Contohnya gini deh, saya berbagi cerita dulu kalau dari pengalaman saya teman-teman. Jadi dulu itu saya pengen cerita dulu saya sama kakak saya itu kan anak motor nih ceritanya. Amor. Bisa ketawa, John. Jadi tiap jam 3 atau jam 4 sore itu pasti kita itu lagi zamannya namanya nongkrong di BJ di lapangan tenis. Itu untuk melihat orang nyeting balapan baru ngepot gitu tuh kayaknya udah keren banget dulu tuh. Terus waktu hari itu waktu mau izin sama mama saya sama kakak saya itu nggak dibolehin karena dibilang takut nih, awas nanti kamu dihambur polisi, dulu kan namanya dihambur polisi, takut kena atau takut kenapa-kenapa, jadi nggak dibolehin waktu itu. Tapi karena saya sama kakak saya nggak peduli, nggak dengerin orang tua gitu, udah langsung cuma have fun aja kok, jadi kita tak pergi. Sudahlah ya, kita OTW tuh di sana, OTW ke BJ. Nah pas di jalan, kalau kakak saya kan kalau bawa motor kan ya namanya Amor dulu kan ya, ala-ala pembalap gitu, bawa motor nih, pas mau belok jatuh gitu, benar-benar jatuh, nyium aspal, kaki tangan tuh luka semua. Di situ saya langsung mikir, gila, karma secepat ini. Terus itu kayak langsung kalau zaman sekarang dia langsung double kill kalau dari buat mama saya itu, langsung berdua sama kakak saya kan kena ya, karma yang kita terima itu karena nggak dengerin ucapan orang tua saya. Nah seperti itu gitu singkat ceritanya teman-teman. Jadi yang mau sharing pengalaman seperti saya langsung kena karma gitu atau entah berapa lama baru kena karmanya, ayo silakan teman-teman. 2 orang aja deh biar nggak terlalu lama. Siapa yang mau cerita? Apakah ada? Kalau nggak ada aku tunjuk nih. Masa sih nggak ada? Ada yang angkat tangan nggak? John Lee, silakan John. Ya, kalau aku sih, karena aku waktu dulu kan waktu kecil tuh zamannya tuh lagi sering senangnya ke Pantai Manggar toh. Nah, itu tuh mamaku tuh udah bilang tuh dari pagi tuh nanti kalau misalnya diajak keluarga ke Pantai Manggar jangan ikut ya. Nah,
Tapi aku nih tetap ngotot. Aku bilang sama tanteku, kalau mamaku tuh izinin. Padahal enggak kan. Nah, selesai pulang dari Pantai Manggar tuh kecelakaan patah kaki. Jadi itu karmanya. Ada lagi? Ayo sharing, nggak usah malu-malu teman-teman. Namanya kan kita cerita berbagi pengalaman. Bukan hal yang untuk kayak, ya lucu sih lucu, karena itu karma. Kasarnya kan gitu. Yang lain? Ayo dong, kita saya tunjuk nih 2 orang. Poppy, Icil, Tessa, Denis, Refki, videonya Brigit dibuka dong, Gladys. Hey guys. Ada yang buka nih. Gladys sudah buka. Yuk, Brigit, Cil. Tena udah. Yang lain. Kalau nggak buka, aku pilih nih buat cerita. Apa lagi? Nah, Brigit udah. Poppy belum buka, Icil sama auto buka ya. Ditunjuk ya. Siapa lagi yuk yang mau sharing? Ayo, masa nggak ada sih? Anak baik-baik semua dong kalian, nggak pernah ngelanggar orang tua. Aku ada Gi, tapi bukan sama orang tua. Oh ya nggak apa-apa, yang penting langsung kayak kena karma gitu loh, gara-gara dengerin ucapan orang. Ini cerita waktu aku di Malaysia. Itu malam, waktu bulan puasa gitu. Kan kita kerjanya dari jam 2, pulangnya selesai kerjanya jam 10 malam. Nah, kita tuh kayak bosan gitu kan habis pulang kerja. Jadi kita diajak sama student yang di sana buat jalan-jalan malam. Padahal kita udah tahu kita nggak bakal dibolehin karena udah jam segitu. Tapi kita ngotot keluar. Lalu dan pas kita mau keluar itu, aku bertiga keluar sama temanku yang orang Indonesia. Satu temanku itu udah ditunjukin gitu loh kalau kita bakal kenapa-kenapa. Temanku tuh jatuh dari tangga. Tapi kita tetap ngotot gitu loh untuk keluar. Pas sudah sampai di kita kan ceritanya di Shah Alam, bukan yang di Kuala Lumpur. Pas kita udah sampai ke Kuala Lumpur, kita ke Twin Tower-nya. Nah, kita udah sampai sana itu jam 1 ke jam 2 subuh kayak gitu. Karena kita jalannya udah malam banget kan. Pas kesana oke-oke aja, kita foto-foto. Pas baliknya jam 3-an itu ada roadblock atau kayak razia gitu loh. Razia kan di sana kalau banyak orang Cina, orang India kayak gitu kan. Jadi kayak bener-bener tertib sama identitas. Nah, goblok, stupidnya kita tuh nggak bawa paspor. Jadi kita di stopin sama polisi, hampir ditangkap. Tapi karena itu bulan puasa dan udah mau deket-deket jam 4 mau buka puasa, jadinya nggak jadi. Itu sih kayak ternyata Tuhan masih baik sama kita kayak gitu sih. Itu aja sih. Oke, lanjut next. Siapa lagi? Itulah teman-teman ya. Karma itu kadang cepat, kadang lama, kadang berulang kali kita kenanya. Ayo siapa lagi? Ivan. Ivan. Masa nggak ada Van? Aku tahu kamu Van. Pasti banyak kamu tuh. Lagi nggak ingat, kasihan. Masa nggak ingat? Tena, siapa Ten? Yakin. Lopi. Lop, Dit. Sharing aja, kan itu cuma sharing aja, berbagi pengalaman. Tapi yang karmanya itu bukan aku yang dapat, teman aku yang dapat gitu loh. Apa yang penting kita berbagi pengalaman. Ceritanya agak stupid sih. Jadi kan dulu tuh masa-masa SMP tuh aku sama teman aku satunya tuh pernah suka sama satu laki-laki yang sama. Cuman laki-lakinya itu lebih dekat sama aku. Waktu itu kayak kami masih nganggap kayak teman biasa. Sampai akhirnya teman aku tuh marah banget sama aku.
aku dijulitin, aku dikata-katain, sampai aku tuh nggak punya teman, gara-gara teman-teman aku boboan. Yang dekat sama aku tuh kayak dipengaruhi sama dia biar aku dimusuhin gitu loh. Dimusuhin, sampai aku tuh kadang sampai alanya tuh aku nangis di kelas sendiri, kayak terpuruk banget, parah. Habis itu sudah kan, selesai, mungkin ada 3 mingguan lebih, aku ngelihat dia tuh ternyata bikin grup dalam grup tanpa aku, itu buat ngejulitin aku. Ya ampun, gila banget itu. Setelah dari semua itu kita mulai pelan-pelan berteman, sudah mulai kayak, tapi aku nggak akur sama dia, masih kayak cuek-cuekan gitu, sampai akhirnya besoknya, aku lagi ngumpul di rumah teman aku, lagi main bareng, kita tuh ada berempat. 1 cowok, 3 cewek. Nah, kebetulan ada dia kan. Kita itu nitip beli minum sama dia, ya udah beli minum lah, si cewek sama si cowoknya ini berdua naik motor, karena si ceweknya tuh memang pengen beli minum kan. Ya udah, jadi aku di rumah aja sama teman aku yang punya rumah ini. Kita tungguin di rumah, kok nggak ada kabar. Kita PC, kita WA, kita Line, kok nggak ada balasan. Ternyata mereka sudah sampai puskesmas dong. Teman aku yang ini, yang ngejulitin aku, mulutnya tuh robek, terus kayak mukanya hancur banget. Aku langsung kayak shock, kayak, hah, sumpah kamu iya nggak bang, bener-bener sudah kayak hancur banget mukanya, banyak luka, terus tidak kecelakaan ternyata dia. Setelah itu aku belum sadar kalau itu karma dari aku kan. Besoknya aku jenguk dia minta maaf sama aku, betulan kayak, lo maafin aku ya, aku gini. Aku langsung kayak, benar juga ya. Aku kan biasa nggak ngapa-ngapain, jadi tau-tau langsung, oh ternyata Tuhan masih sayang sama aku tuh. Jadi aku tuh kayak dijagain, terus doa aku tuh kayak dijabah. Aku minta perlindungan buat dia, tapi kok malah kebalikannya gitu. Pas banget kena mulutnya, jadi kayak, wow, kaget parah. Itu gila, momen yang paling menang apa? Aku kenang banget deh. Gila ya, karmanya dari Dita ya. Langsung sakit banget itu orangnya pasti. Nyata nggak bakal ngomongin orang lagi itu. Yuk yang lain. Apa? Git? Pasti ada Bri gitu. Aku sama Bri gitu dulu sama Amor. Udah mungkin nggak ada. Ya, jadi aku cerita ya. Dulu kan waktu zaman masih, kalau dalam tanda kutip nakal-nakalnya, tapi dalam artian kita nakalnya ya kayak gitu, ngamor gitu kan. Terus adalah suatu hari waktu itu mau jalan sekitar jam 8 lewat dah, itu udah dibilang tuh sama orang rumah, udah nggak usah, sudah malam juga, paling kalau kamu keluar bentar udah pulang lagi, telepon gitu kan. Terus bilang, enggak aku pengen ngumpul gini. Nah, akhirnya paksain tuh pergi. Terus udah jam 9:30 lah, dulu kan masih zamannya jam 10 tuh udah harus di rumah. Ditelepon tuh 9:30 tuh udah ditelepon. Tapi dengan nakalnya itu nggak diaktifin HP-nya gitu loh. Dan kalaupun ditelepon, masuk telepon tuh nggak diangkat atau di-reject gitu. Pokoknya kayak merasa diri ini nggak bebas gitu loh, kalau dipantau jam 10 tuh udah harus pulang. Jadi suatu ketika pulangnya tuh lewat gitu kan, jam 10:30, sudah hampir jam 11 tuh baru pulang. Akhirnya mungkin Tuhan tuh menegurnya dengan cara yang paling tepat. Tuhan tuh negur, aku kehabisan bensin di jalan. Dan itu kondisinya cuma depan gapura aku. Dan sudah sampai rumah, dorong motor tuh sampai rumah, terus sampai rumah dikunciin. Jadi besok paginya baru bisa masuk rumah. Dan bayangin itu tidur di teras dong. Gitu sih kalau aku. Ayo coba lagi. Kayak gitu. Kalau ditelepon diangkat, pulang. Coba lagi yuk. Ayo, siapa? Marco, Mas kan udah ada kok. Kopi, Cil. Aku ada sih. Ya sudah cerita lah, sharing lah. Kalau aku sih pas dulu itu aku tuh teman-temanku kan sering tuh jalan-jalan kayak ya ke Batu Dinding, ke Waduk Samboja. Nah, pas dulu itu masih pertama-pertama jadi nggak berani tuh izin ngomong kemana gitu. Jadi omongnya ya ke rumah temen. Nah, tiba-tiba pas momennya 2 kali lah kena kayak karma itu. Pertama itu kenanya gara-gara pas ke Waduk Samboja itu ban motorku
pecah 3 kali sepanjang jalan. Jadi perginya 2 kali pecah, baliknya 1 kali. Terus kalau untuk baru itu masih belum kapok juga. Baru untuk next-nya lagi pas jalan ke Batu Dinding. Jadi pas Batu Dinding itu aku itu nggak bawa motor, jadi pakai ya motornya Willy. Jadi pas aku pakai motornya Willy itu gear motornya itu botak, jadi nggak bisa jalan gitu. Di pas pas di atas itu, pas di batu dindingnya, jadi otomatis kita ngedorong yang kira-kira dari dalam itu keluar itu 7 kilo kila. Kita dorong motor naik turun itu memang betul-betul kapok rasanya sih kalau udah izin lagi. Itu aja sih. Oke, yang lain ada lagi? Pan, kamu senyum terus, Pan. Keluarkan, Pan, keluh kesahmu. Pengalamanmu, aku tahu kamu banyak sih. Tapi malu aja paling ngeluarinnya. Doni, Gi, ada di chat. Hah? Doni. Doni, ayo silakan, Don. Sorry, nggak jadi, aku lupa sih. Pasti. Yang lain, Randy, Refki, Theo, David, lagi Arel, Jason, Nadine, Tena masuk, kamu udah ada Tena. Poppy, Cil, Nicole, Dennis, Gladys. Ayo guys, lagi guys. Ada nggak? Cil. Sharing dulu, Cil. Gak ada kayaknya. Gak ada. Yang kayak gitu gak ada sih. Berarti kamu anak baik ya, yang nggak ada ini. Enggak, kalau bukan, kalaupun kayak bocor, jatuh. Tapi izinnya ya izin terus. Ya udah deh. Karena nggak ada yang mau cerita lagi. Makasih buat teman-teman yang sudah mau sharing, yang sudah mau berbagi pengalaman sama kita. Makasih Marco, Ecin, tadi Dita, Brigit, John Lee, dari tadi ya. Terima kasih teman-teman. Semoga apa yang sudah teman-teman rasa atau bahkan Dita temannya yang ngerasain, kita kayak belajar gitu kan. Dan pernah kita ngejulitin, kalau dari Dita kan ngejulitin orang, pasti ada aja karmanya. Kalau dari untuk ke orang tua atau ke teman itu kita harus kayak dengerin lah apa yang orang tua bilang. Dan terakhir teman-teman tambahan, mungkin kalau kita lagi sama teman atau orang lain juga kita harus bisa mengontrol ucapan atau perkataan yang keluar dari mulut kita. Karena kita nggak pernah tahu apakah ucapan kita itu bisa membuat teman kita senang, kalau ketawa, atau kesannya menghibur begitu, atau malahan ucapan atau kata-kata yang kita itu malah menjadi kesedihan atau luka hati orang lain. Jadi teman-teman, kita harus berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara kepada orang lain, agar tidak ada yang tersakiti karena ucapan atau perkataan kita. Dan jangan pernah menganggap remeh ucapan orang tua. Karena jangan sampai kita nyesel kalau sudah kena karma kayak gitu karena nggak dengerin orang tua. Itu aja sih. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, marilah kita nyanyikan NKB 116, siapa yang berpegang.
Kita masuk di doa syafaat. Untuk doa syafaat ini, seperti biasa, akan dibawa secara berantai dan dibawa oleh saudari Gladys, Theo, dan David. Dipersilakan. Tambahan ya untuk pergumulan ada teman kita Ecin ulang tahun. Mohon didoakan ya teman, siapa yang pergumulan. Ditambahin teman kita Jacqueline Stefani ulang tahun. Oke. Ya, berarti Theo ya. Theo. Alan Siapa? sama Ika. Ika hari ini ulang tahun juga. Oh iya, sama Ika, benar. Ika Koli dia kan ya marganya. Berarti Jacqueline sama Ika Koli. Dicatat yang pergumulan. Si Theo. Theo ya. Theo dicatat ya Theo. Siapa tadi, Kak? Jacqueline Stefani sama Elrika Koli. Ulang tahun hari ini. Oke. Oke. Udah kakak. Udah bisa dimulai aja, Dis. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada kami sore hari ini, sehingga kami boleh dapat bersekutu untuk memuji serta memuliakan nama-Mu, walaupun hanya di rumah kami masing-masing. Tuhan, tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu, biarlah kiranya apa yang sudah kami dengarkan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, juga dapat menjadi berkat bagi kami, juga bagi sesama kami. Biarlah kiranya Engkau juga mau memberkati pelayan firman kami pada sore hari ini, Saudari Regina Keloai, Engkau beri kesehatan selalu dalam kehidupannya, juga dalam setiap pekerjaan tanggung jawabnya, dan kiranya juga Kau mau berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupannya sehari-hari. Kami juga mau berdoa bagi gereja kami, GPIB Bukit Benuas, biarlah kiranya Kau berkati mulai dari KMJ kami, Ketua Majelis Jemaat, Bapak Pendeta Zetiunus Laritmas, biarlah kiranya Kau berkati setiap pekerjaan tanggung jawab Pendeta Zetiunus Laritmas, agar setiap apapun yang dia kerjakan dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi Pendeta Vivi Laritmas, biarlah kiranya Kau berkati setiap pekerjaan tanggung jawabnya, apapun yang sedang ia usahakan, upayakan, biarlah kiranya Kau berkati dia agar semuanya dapat berjalan dengan seturut kehendak-Mu, ya Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa bagi Pendeta Stince Koli Lantang yang hingga pada saat ini masih terbaring di rumah sakit, biarlah kiranya Kau berkati dia, Kau beri dia kekuatan, kesehatan, agar dia dapat kembali menjalani tugas dan tanggung jawabnya, Tuhan. Kami juga berdoa bagi ke-6 pelayan Pelkat dalam gereja kami, biarlah kiranya Kau berkati dari PKLU hingga PA, biarlah kiranya apapun yang direncanakan dalam pelayanan-pelayanan ke depan maupun dalam ibadah-ibadah, biarlah kiranya semuanya dapat berjalan dengan seturut kehendak-Mu, Tuhan. Inilah yang menjadi doa permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Bapak yang baik, terima kasih atas penyertaan Engkau, sehingga secara khusus pada hari ini kami dapat berkumpul untuk mendoakan saudara-saudari seiman kami, yaitu Elrika Koli dan juga Jacqueline Stefani yang sedang berulang tahun pada hari ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai mereka, memberikan mereka kesehatan dan juga kekuatan, agar mereka boleh menjalani hari-harinya dengan baik dan juga lancar. Dan juga kami berkumpul untuk mendoakan saudara-saudari kami, keluarga kami, teman kami, yang sedang mengalami kelemahan dalam tubuh, ya Tuhan. Kami tahu Tuhan pasti memiliki rencana indah di balik penyakit yang dideritanya. Kiranya Engkau menyembuhkan segala penyakit yang dideritanya, agar mereka boleh beraktivitas kembali dengan normal. Dan juga kami mau berdoa untuk wabah virus COVID-19 ini, ya Tuhan, agar Tuhan mengangkat virus ini dari dalam tubuh pasien, dan juga memulihkan dunia ini, agar kiranya kami boleh melaksanakan aktivitas kami dengan lancar seperti sedia kala, ya Tuhan. Serta juga tim medis sebagai garda terdepan,
Kiranya Tuhan menyertai dan melindungi mereka agar mereka dapat terhindar dari paparan virus COVID-19 ini ya Tuhan. Inilah doa kami inilah doa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau mengabulkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami tercipta dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan hari ini yang telah Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul beribadah secara daring lewat Zoom. Saat ini Bapa, kami akan menaikkan doa syafaat ke hadirat-Mu, berdoa untuk segala bangsa di dunia ya Tuhan, agar kiranya Engkau memberikan keamanan serta kesejahteraan bagi bangsa-bangsa yang ada. Umat-umat-Mu yang berada di berbagai belahan dunia, Engkau jemaah berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Wabah penyakit corona yang tengah dihadapi bangsa-bangsa di dunia saat ini, ya Tuhan, kiranya Engkau hentikan pandemi ini. Berikan kami kekuatan untuk menghadapinya. Kami yakin ada maksud baik yang Engkau berikan untuk kami dengan adanya virus ini. Berdoa untuk bangsa Indonesia, ya Tuhan, kiranya Engkau berkati negeri kami tercinta ini, lindungi bangsa kami, jauhkan dari segala macam malapetaka, pertikaian dan niat-niat orang jahat yang dapat mencecah belah persatuan Indonesia. Tidak lupa kami juga mendoakan untuk para pemimpin negara kami, mulai dari presiden, para menteri yang ada wakil rakyat gubernur, bupati, camat, lurah, hingga yang terkecil RT atau RW. Kiranya Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan serta takut akan Engkau kepada mereka agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebagaimana mestinya turut kehendak-Mu untuk kesejahteraan dan kemajuan negeri kami, Indonesia. TNI dan Polri yang berada di garda terdepan untuk keamanan ya Tuhan, juga Engkau jamah. Kami yakin dan percaya orang-orang pilihan yang berada di dalamnya adalah yang terbaik Engkau berikan kepada Indonesia dalam menjaga keamanan bangsa ini. Inilah doa kami yang panjatkan ya Tuhan. Kami yakin dan percaya yang kami sampaikan ini baik adanya, tambah-tambahkanlah kami hikmat, takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dalam nama-Mu, dalam kerajaan-Mu, dalam nama-Mu di bumi seperti surga, dalam perbuatan menemukan kami setiapnya, dalam penerima atas kesalahan kami seperti kami juga maupun orang yang bersalah kepada kami, dan dalam percobaan agar kesalahan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang Kita masuk ke persembahan. Untuk info, persembahan teman-teman bisa dikumpulkan di ibadah keluarga dan juga bisa juga di-scan melalui barcode yang tertera di gambar. Untuk persembahan, mari kita angkat pujian Kidung Muda-Mudi 92, kita menaburkan biji kebenaran.
Teman-teman, marilah kita mendoakan persembahan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan ya Tuhan. Tuhan, berkatilah persembahan ini yang telah kami kumpulkan. Semoga persembahan ini bisa dikumpulkan dan bisa diolah oleh gereja ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan. Amin. Kita masuk ke Warta Pelkat. Dipersilakan oleh pengurus GP. Shalom rekan-rekan, selamat sore. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergabung dalam ibadah Gerakan Pemuda sore hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Saudari Regina Kelowai, kepada liturgos, Saudara Marco Johannes, pengiring ibadah, Saudari Nadine Tamara, pembaca Mazmur, Saudara Jason Walangitan, dan saya, pendoa syafaat, Saudari Gladys Tumewu, Saudara Theo Wongkar, dan Saudara David Madrid. Untuk ibadah minggu depan, tanggal 19 September, seperti biasa, kita akan mengadakannya masih dengan via Zoom, jam 5 sore. Demikian, terima kasih. Masuk di pengutusan, dipersilakan pelayan firman. Teman-teman, sebelum kita kembali ke aktivitas masing-masing, kita menyanyi dari Aku Diberkati. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah Gerakan Pemuda kami pada sore menjelang malam hari ini Bapa, sehingga boleh selesai tanpa ada kekurangan satu apapun. Berkatilah untuk firman yang sudah kami baca dan kami dengar, agar supaya dapat menjadi berkat dan menjadi kekuatan untuk kami menjalani hidup dan kehidupan kami masing-masing. Berkati juga teman-teman yang sudah ambil bagian untuk melayani pada sore menjelang malam ini, kiranya Engkau berkati dan sertai mereka. Terutama kami berdoa untuk wabah pandemi virus corona yang entah kapan berakhirnya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami, anak-anak-Mu, agar kami terhindar dari virus corona ini. Sertai aktivitas kami selanjutnya Bapa, kiranya Engkau selalu menjaga, menyertai, dan melindungi kami bersama keluarga kami masing-masing. Ini doa dan mengungkapkan syukur kami Bapa, dengar dan sambut doa kami ini, dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak, terima kasih. Ibadah telah selesai. Dimohon teman-teman untuk tetap berada di dalam room karena kita akan masuk ke sesi foto bersama. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih pelayanannya teman-teman. Tuhan memberkati semua. Terima kasih pelayanannya. Yuk fotoan balik ke room. Tuhan memberkati teman-teman semuanya.